doa salam. Siap, berat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita belajar biologi ada apa ya? Tentang apa itu? Tentang ekspresi. Proses pembentukan urin. Gimana prosesnya? Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, siapa satu orang yang mau bermain di depan? Pak Saka, silakan. Nah, coba tahu atau tidak? Saka maju. Wow. Fine. Siap. Selanjutnya adalah Saka cocokkan nama dan bagian organ yang dimaksud. Oke. 1, 2, 3. Nempel. Ya, oke. Wow, Saka. Kulit sakit mana Saka? Benar. Jago. Dewa. Wih, dewa. Berarti sudah jago ya. Organ ekspresi apa saja yang menyusun sistem ekspresi pada manusia. Namun sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang begini? Dewa. Pinter. Orang ngapain? Gerak. Yang ini. Oke. Nah, kira-kira dua gambar ini kaitannya dengan gambar ini apa, Nak? Merusak paru-paru. Hah? Merusak paru-paru. Merusak paru-paru. Kenapa? Gara-gara zat yang ada di dalam rokok dan vape. Biasanya zatnya kayak nikotin atau karena dari itu selalu merusak karsinogenik. Karena kalau saya karsinogenik dia jadi apa kan? Biasanya kalau orang banyak merokok dia riskan terhadap penyakit pernafasan. Biasanya karena Benar ya? Ini kaitannya dengan gambar ini kan rokok. Itu rokok elektrik ya, kayak obat nyamuk, HP. Ya. Jadi ini kedua-duanya menghasilkan asap, ya, dan di dalamnya mengandung zat berbahaya yang bersifat karsinogenik yaitu tar dan nikotin. Yang mana kalau ini masuk ke dalam tubuh kita akan bersifat toksik atau racun. Nah, masuknya tentu melalui organ pernafasan. Nah, yang mana organ pernafasan kita adalah paru-paru. Nah, jika ini dibiarkan, maka dia akan masuk dan keluar melalui organ paru-paru. Nah, apa yang terjadi jika ini nanti berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang? Maka kaitannya antara gambar dengan organnya adalah ini akan berpusat atau beraktivitas di dalam organ ekspresi kita dan sekaligus sebagai organ pernafasan yaitu paru-paru. Next, tahu siapa dia? Fadil. Yang fans ya. Oke, Fadil sedang ngapain? Liburan, lalu? Ingin. Jogging. Ini lagi apa ya? Ini ada orang apa ya? Jalan. Ya, sedang ya berjalan, beraktivitas jalan, ya, atau bisa dikatakan jogging, gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini kita lakukan atau Fadil ini lakukan
Organ kulit. Nah, dua organ ini yang berkaitan, yang mana fungsinya sama, yaitu mengeluarkan zat sisa hasil dari sebuah aktivitas. Kalau aktivitasnya berupa rokok, maka ya tentu keluarnya juga berupa zat yang kita masukkan, yaitu tadi nikotin dan tar. Lalu organ yang bekerja berbeda, itu paru-paru. Tapi jika kita beraktivitas lalu mengeluarkan keringat, maka di dalam keringat itu adalah zat sisa metabolisme yang jika tidak dibuang akan bersifat toksik juga. Tetapi organ yang digunakan itu bukanlah paru-paru, tetapi berupa kulit. Nah, dengan demikian kira-kira tahu arah pembicaraan kita pada siang hari ini mau kemana? Sistem ekspresi, ya, organ paru-paru dan kulit. Maka kita membahas sistem ekspresi yaitu organ paru-paru dan kulit dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menganalisis tentang struktur dan fungsi organ paru-paru dan kulit, menjelaskan proses pengeluaran keringat, serta mengaitkan fungsi hati paru-paru dan kulit dalam sistem ekspresi. Apa sih kaitannya? Nah, kemudian coba kamu scan dulu dua QR code ini, didengarkan audionya seperti apa. QR code 1, ditanya tentang apa? Hah? Pneumotoras. Ya, pneumotoras. Apa ceritanya ini? Apa ceritanya ini? Ya, sebutkan nama, kelompok berapa? Suara ya. Perkenalkan, nama saya Jihan Zafira dari kelompok visual 1. Jadi pada QR code pertama itu ceritanya ada seorang pemuda umurnya sekitaran 20 tahun, dia itu terkena penyakit hidropneumotoraks. Itu gejala dikarenakan dia itu menghisap rokok elektrik 50 kali hisap dalam sehari. Sehingga dokter itu memeriksa bahwa di dalam paru-parunya itu ada kandungan udara dan cairan yang tidak seharusnya ada di dalam pleura paru-parunya. Terima kasih. Dengar ya, bahwa ditemukan kasus seorang pemuda yang terkena penyakit ini, hidropneumotoraks, artinya di dalam pneumonya atau paru-parunya di bagian dada terdapat kandungan air di di selubung pleura atau selubung pembungkus paru-parunya. Kenapa? Karena dia sangatlah perokok aktif. Terjadi penyakit ini. Yang mana gejalanya apa tadi? Sesak napas. Apalagi? Jantung berdebar, bukan berarti dia jatuh cinta ya, Tar. Nah, jantung berdebar, hati-hati ya, Tar. Apa lagi kata Tar? Ya. Kemudian apa lagi? Batuk yang terus-menerus. Ya. Ada yang batuknya berdahak hingga berdarah. Nah, ini berarti organ yang diserang apa? Paru. Kaitannya nanti adalah, ingat ya, konteksnya di sini kita bicaranya tidak ke pernafasan, tetapi gimana dia kok tidak bisa berfungsi sebagai organ ekspresi. Kenapa dia tidak bisa mengeluarkan ini? Yang mana kan hanya sebuah asap, isap, nguap. Ternyata apa? Ada yang tertinggal yang tidak bisa dikeluarkan oleh paru-paru kita. Ya. Nah, yang kasus yang kedua, itu tentang apa? Siapa yang bisa? Yang kedua, QR code yang kedua, ceritanya tentang apa? Ya, Naya. Naya, suara kita berhubung cuaca tidak mendukung, boleh digunakan? Jadi perkenalkan, nama saya Naya Marsha. Jadi saya dari kelompok audio 6. Jadi menurut kesimpulan saya dari video itu mengenai tentang sinar UV. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk berjemur matahari, itu disarankan terutama bagi bayi untuk menjaga kesehatan tulang.
Tapi kalau kita jemur diri di atas jam 10 itu berbahaya karena bisa menyebabkan kanker kulit. Salah satunya dialami oleh seorang artis yang bernama Hugh Jackman ya tadi kalau nggak salah. Ya itu. Jadi kanker kulit ya karena sinar UV. Yang disebabkan oleh kenanya Sinar UV. Ya. ultraviolet ya secara langsung, sehingga terjadi zat yang mengakibatkan atau kandungan dari sinar UV yang mengakibatkan karsinogenik atau kanker pada sel-sel kulitnya. Nah kalau ini Bu, kalau gitu kami pakai sarung tangan dong, nggak boleh kena matahari, harus pakai mobil, bukan begitu solusinya. Ya, kita boleh terkena sinar UV, tetapi tidak berlangsung lama dan dibatas waktu tertentu. Nah, kita sangat dianjurkan untuk berjemur di pukul 7 pagi minimal karena tubuh pernah mengerjakan apa itu muncul matahari. Ya, jika sudah muncul maka boleh di jam 7 maksimal jam 10 pagi karena masih dalam sinar cahaya matahari yang panjang gelombangnya lebih besar. Ini tinggi ya, tidak terlalu panas. Sehingga ini baik untuk mengaktifkan vitamin D di dalam kulit. Ya, kita punya vitamin D di dalam kulit dalam bentuk inaktif, sehingga ini sangat membantu pengaktifan vitamin D. Yang mana kalau ada vitamin D maka bisa membantu pertumbuhan tulang. Nah, kalau ini tidak digunakan, ini akan terbuang maka akan cepat terjadinya pengerobosan pada tulang. Ini sangat berkaitan ya, sistem ekspresi ternyata berkaitan dengan sistem yang lain. Nah, kemudian boleh disimak dulu bahwa paru-paru kita, ya, karena kita bicara yang pertama dari paru-paru. Paru-paru kita itu jumlahnya 2 atau sepasang yang terletak di rongga dada, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ya, lihat pada gambar. Yang mana fungsinya kalau kita kaitkan ke dia sebagai alat ekspresi bukan alat pernapasan ya. Dia sebagai alat ekspresi karena dia bisa mengeluarkan. Ya, makanya dia tergolong ke dalam alat ekspresi karena kita ada belajar kemarin di awal ekspresi itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Maka yang dia keluarkan adalah karbon dioksida dalam bentuk gas dan H2O dalam bentuk uap air. Dia ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, lapisan endodermis atau dermis, dan lapisan terdalamnya hipodermis. Nah, bagaimana keringat bisa keluar? Ini pertama dipengaruhi oleh suhu. Umumnya karena suhu. Ketika suhu panas meningkat, maka hipotalamus kita di sistem saraf akan mengeluarkan enzim bradikinin. Ya. Nah, enzim bradikinin ini akan merangsang atau mengeluarkan mengakibatkan merangsang pembuluh darah kita akan melebar. Ketika pembuluh darah melebar, maka aliran darah kita menurun, melambat. Mengapa dia menurun? Karena dia sudah lapang. Ya, ketika aliran darah kita kecepatannya menurun, maka kelenjar keringat kita akan terangsang, terstimulus untuk mengeluarkan keringat. Jadi cara kerjanya, ketika suhu meningkat atau panas, maka hipotalamus akan mengeluarkan hormon atau enzim bradikinin. Ya, ketika bradikinin dikeluarkan dari hipotalamus akan beredar ke dalam darah. Masuk ke darah. Nah, ketika dia masuk ke pembuluh darah kita, maka pembuluh darah akan melebar. Ketika pembuluh darah melebar, ini terjadi namanya vasodilatasi. Ya, pelebaran pembuluh darah. Nah, akibatnya apa? Kalau pembuluh darahnya sudah melebar, maka darahnya ngalirnya lancar, tapi kecepatannya berkurang. Nah, ketika aliran darah kecepatannya berkurang, di situ dia akan meninggalkan oksigen untuk kebutuhan di dalamnya, maka akan merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Akibatnya apa? Maka keringat akan keluar. Begini, maka untuk lebih lanjut, Ananda bentuk kelompok, silakan berbalik badan dan buka gadgetnya masing-masing.
Dikerjakan LKPD-nya. Seperti biasa, dipilih dulu aktivitas yang mau dilakukan, aktivitas apa. Setelah itu jawab pertanyaan LKPD dan lanjut melakukan aktivitasnya sesuai dengan jawaban LKPD-nya masing-masing. Dan siap untuk presentasi dengan durasi kita kasih waktu 20 menit. Silakan bekerja. Untuk aktivitasnya yang dipilih sudah dirembukkan yang mana? Sudah. Apa tuh yang mana, boleh lihat? Uji. Dibagi tugasnya nak ya, yang nomor sekian siapa yang ngerjakan, nanti baru bertukar jawaban dan berdiskusi. Ini visual 1. Visual 1. Memilih aktivitas melakukan apa? Bikin mind map itu. Mind map. Ya. Isinya? Struktur dan fungsi kulit serta organ paru-paru. Struktur dan fungsi kulit dan paru-paru. Ya. Isinya berdasarkan jawaban yang sudah dikerjakan atau merangkum jawaban itu? Ada beberapa yang kami tambahkan nih, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi tambahan informasi yang tidak ada di pertanyaan LKPD ditambahkan melalui Manifest. Gitu. Benar. Oke, terima kasih visual. Silakan dilanjut. Kalau sudah, nanti kita lanjut presentasi. Oke. Ini audio 5 ya. Oke, audio 5. Boleh dilihat itu di LKPD-nya aktivitasnya apa yang dipilih? Aktivitas yang dipilih itu Q&A. Emang di situ ada aktivitas apa aja yang tersedia? Ada cerita lisan, ada Q&A, dan podcast singkat. Yang audio 5 pilih Q&A. Kira-kira Ibu bisa tahu nggak nih rencananya aktivitasnya Q&A mau bikin apa? Rencananya kami itu bakal ngasih pertanyaan kami berdua, Walden sama saya, ke Bosman. Dan Bosman itu nanti menjelaskan ke kami. Itu kami bakal, konsepnya itu bakal chill atau santai-santai gitu. Oh gitu. Ya dalam kondisi rileks gitu ya, santai, bicara santai gitu ya, tidak terlalu formal. Oke, silakan dilanjut. Seperti biasa dikerjakan dulu jawaban di LKPD-nya, pertanyaannya, baru lanjut ke membuat cerita Q&A ya. Oke, terima kasih. Ini visual 2. Iya, Ibu. Oke, visual 2 mau bikin apa? Kami bikin poster, Bu. KPD-nya. Infografis dan mind mapping. Oh, infografis dan mind mapping. Dan kelompok visual 2 pilihnya infografis. Kalau kelompok visual 1 tadi mind mapping. Oke, percaya sih. Jadi isinya infografisnya apa nih? Kelompok visual 2. Isinya Kemudian di sini saya ada buat pengertian, lalu ada membahas struktur organ dalam sistem ekskresi, itu ada paru-paru sama kulit. sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, kulit dan paru-paru ya. Jadi di situ ada membahas tentang struktur dan fungsinya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Seperti biasa dijawab dulu jawaban pertanyaannya, baru audio 3. Bikin apa produknya? Cerita lisan. Oke. Cerita lisannya isinya tentang apa? Kulit dan paru-paru. Isinya jawaban dari pertanyaan LKPD nantinya atau membuat cerita baru cerita baru. Oke, cerita baru dengan tema kulit dan paru-paru. Bisa kasih sedikit nggak infonya? Kira-kira isi ceritanya apa? Sekarang lagi di dalam ruang kelas. Oke. Terus nanti
gurunya tuh lagi ngejelasin terus ada yang bertanya Bu. Heeh. Nanti ada yang nanya, siswanya ini nanya tentang paru-paru dan kulit, nanti dijawab sama gurunya. Oh gitu. Jadi ada gurunya yang menjelaskan Ya, kayak bagaimana. dialog. Oh. Oke. Terima kasih. Audio. Jadi di sini kami akan melakukan percobaan untuk uji hasil keringat. Dan di sini ada bahan dan alat yang diperlukan, yaitu ada gelas atau botol A yang nantinya akan berisi kertas kobalt yang sudah dilapisi dengan keringat pada tubuh. Yang kedua ada gelas B yang berisi air tawar. Nanti kertas kobaltnya juga bakal dilarutkan ke dalam air tawar tersebut. Kemudian ada gelas C yang terdapat larutan garam di dalam gelas tersebut. Nanti kertas kobaltnya juga bakal dilarutin ke dalam gelas C ini. Lalu pada akhirnya akan kita bandingkan hasil kertas kobalt yang sudah dilarutkan kepada gelas A, B, dan C. Coba ya. Iya, Bu. Silakan. Berarti butuh kertas kobaltnya berapa lembar? 3 lembar, Bu. Oke, silakan. Ini hari aktivitas dulu biar ada Oh ya, lari dulu. Lari dulu aktivitas lari kecil lari. Sampai berkeringat. Jadi luar lah. Ada AC kamu nggak jadi berkeringat. Kok kerjanya ada keringat? Boleh? Lari deh. Nunggu Harit selesai dulu baru dicobakan ya sekaligus gitu ya. Iya. Oke. Kita lihat dulu kelompok yang lain finishingnya seperti apa. Ya. Benar Waldan, ekskresi itu bukan cuma soal urin, tapi juga mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Paru-paru dan kulit punya peran penting di dalamnya. Yang Waldan lagi? Balik, Waldan duluan. Iya. Ulang. Bosman, aku tahu kalau ginjal itu organ ekskresi yang mengeluarkan urin. Tapi katanya paru-paru dan kulit juga bagian dari sistem ekskresi ya. Gimana sih penjelasannya? Benar Waldan, ekskresi itu bukan cuma soal urin, tapi juga pengeluaran zat sisa dari tubuh. Paru-paru dan kulit punya peran penting di dalamnya. Ini diapain nih Kesha? Ibu pengen tahu. Oke, Bu. Jadi di sini kertas kobaltnya bakal dilap ke bagian tubuh yang berkeringat, Bu. Iya. Elin. Kita mana nyari kita nggak tadi? Ini nggak banyak nih. Telapak tangan barangkali. Minum ya. Udah? Udah. Kita bakal lihat perubahan warna yang akan terjadi pada kertas kobalt berikut. Zoom ya. Perubahannya di sini kertasnya sedikit menjadi lebih ke pink-pinkan, Bu. Iya. Ya. Kemudian yang kita masuk ke larutan yang kedua, kertas kobalt yang akan dilarutkan ke dalam air tawar. Ini taruh di sini aja. Iya. Tawar. Iya, Bu. Celup. Dicelup. Kita bandingkan ntar hasil warnanya. Ini harus pegang. Ini sama itu. Nah, kita tunggu sebentar. Masih ya. Karena kertas kobalt yang dilarutkan pada air tawar ini tidak terlalu kelihatan perubahan warnanya. Dia masih bening seperti kertas kobalt pada awalnya. Kertas basah doang yang Ini bentuknya. yang
Berikutnya yaitu larutan garam. Kita masukkan. Gimana hasilnya, Ki? Hasilnya kertas kobalt yang sudah dilarutkan ke dalam larutan garam ini sedikit berwarna kekuning-kuningan, Bu. Ya, Kesimpulannya apa kira-kira dari sini? mungkin salah satunya jelasin. Kesimpulannya mungkin perubahan warnanya itu tergantung dengan apa yang ada terkandung dari larutan yang kita celupkan tadi. Kandungan yang di keringat mungkin mengandung campuran dari NaCl dan juga urea dan juga uap air. Sedangkan kalau dari air tawar itu cuma mengandung H2O. Sedangkan kalau yang warna kekuning-kuningan dari larutan garam itu mungkin didapatkan dari ion NaCl-nya. Tanpa campuran urea ya. Iya. Oke, terima kasih estetik. Boleh dilanjutkan dengan laporannya seperti apa ya? Oke. Dana, waktunya sudah selesai pas ya 20 menit. Kita lanjut presentasi kelompok. Kelompok berapa yang mau presentasi? Sebentar. Semuanya belum masuk. Yang lain sudah selesai. LKPD-nya sudah selesai belum? Sudah ya, kita lanjut presentasi LKPD-nya. Kita lihat salah satu saja dari jawaban pertanyaan karena pertanyaannya sama, yang berbeda adalah aktivitasnya dan produknya ya. Dan konten di dalamnya. Cara penyajian konten di dalam LKPD-nya yang berbeda. Oke, untuk menjawab pertanyaan di LKPD kelompok berapa? Audio 4 ya, enggak apa-apa ya, audio 4 kali ini. Oke, gantian. Silakan audio 4. Oh ya. Baik. Assalamualaikum. Dulu ke teman-teman audio 4 nanti setelah membaca hipotesisnya dan rumusan masalahnya memilih aktivitas yang mana. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Azra. Ini Cherry, saya Atat. Oke. Jadi di sini kita langsung aja, Bu. Iya. Nah, jadi di sini kita dikasih dua jenis audio nih. Ini mana di kasus 1 itu isinya tentang penyakit pneumonia, dan yang di kasus 2 itu isinya tentang kanker kulit. Nah, di mana dari sini kita menyusun dua rumusan masalah. Di mana rumusan masalah yang pertama itu berbunyi isinya bagaimana pneumonia dapat mempengaruhi proses ekskresi karbon dioksida dan dampaknya bagi tubuh. Lalu dan menghasilkan vitamin D. Di organ yang pertama paru ya, terlihat alveolus, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus ya, yang mana fungsinya nanti mengeluarkan karbon dioksida. Itu juga organ yang kedua adalah kulit, terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi utamanya mengeluarkan keringat. Selain itu nanti fungsinya sebagai proteksi atau perlindungan, kemudian mengaktifkan vitamin D ya. Oke, silakan. Lalu yang kedua, gambar berukit ini menunjukkan struktur dari salah satu organ ekskresi pada manusia. Berdasarkan jawaban yang A adalah kulit. B. Cuma kalau di hati ada sedikit kemiripan. Di hati juga menghasilkan amonia. Nah, di kulit juga ada amonia yang tidak dibuang melalui ginjal. Maka amonia akan dibuang melalui keringat. Jadi bisa sama-sama mengeluarkan yang namanya amonia. Ya, selain dia berfungsi sama-sama menjaga keseimbangan suhu tubuh. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 yang beranggotakan saya Jihan Zafiera. Saya M. Nova Syafiq. Saya Raka Zaumaira. Saya Satria Mandala. Saya Aldo Yanor. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu produknya adalah mind mapping tentang organ kulit dan juga paru yang berisikan struktur dan juga fungsinya. Ingin ditanyakan? Jelas sekali. Ya, jadi kelompok ini sudah mewakili ya tentang mind mapping kulit. Ya, betul. Mereka juga sebenarnya buat tentang paru-paru, tapi intinya sama karena tadi sudah dijelaskan. Kalau bisa lihat tampilannya saja boleh? Yang paru-paru. Boleh, paru-paru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok visual 1. Oke, jadi sudah ada tampilan. Minggu lalu sudah audio, sudah kinestetik, dan minggu ini visual. Maka untuk proses pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa struktur dari paru-paru itu terdiri atas 3. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Fungsi utamanya adalah mengekspresikan